Hello, yellow semua. Astaga, nggak, gue nggak cocok banget horor. Oke, pembukaannya gue tetap seperti biasa. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di Layar Bukan di Seputar Korea Official. Apa kabar kan semua hari ini guys? Semoga sehat selalu dan tetap di rumah aja ya. By the way guys, di video kali ini kembali lagi sama gue di malam Jumat ini. Dan seperti biasa di malam Jumat kita akan ritual Storytime #4. Oke, jadi di Storytime #4 ini gue bakal menceritakan tentang story dari diri gue sendiri. Jadi nanti story-story kalian akan gue ceritakan di next story lagi. Dan sekarang gue bakal menceritakan tentang story gue tentunya. Tentang ada 3 hal topik di sekolah. Story ini tuh benar-benar kayak serem banget. Dan sebelum itu di sini gue mau ngingetin buat kalian semua yang belum tekan tombol subscribe-nya, buruan ditekan sekarang juga, oke? Langsung aja kita masuk ke cerita yang pertama. Cerita yang pertama yaitu tentang gara-gara kepala kerbau. Mungkin kalian nggak ngerti ini maksudnya apa, kepala kerbau apa, kepala kerbau hewan atau kepala kerbau apa. Nah sekarang gue bakal perjelas. Jadi dulu itu gue pernah menjabat sebagai ketua OSIS selama 1 tahun di sekolah gue waktu SMA ya guys, waktu SMA. Dan sekarang gue keadaannya udah lulus SMA dan lagi kuliah. Nah dulu itu waktu gue SMA pernah jadi OSIS, dan waktu selama jadi OSIS itu gue pernah menjadi panitia ulang tahun sekolah gue, kalau nggak salah yang keempat 44 nama acaranya itu Manifest 44. Nah terus di acara ulang tahun sekolah itu ada yang namanya kebiasaan, bukan kebiasaan sih, kayak budaya sekolah kita bahwa waktu ulang tahun sekolah kita pasti akan selalu mengadakan yang namanya parade budaya. Nah parade budaya itu kayak kita itu keluar ke jalan-jalan gitu dan menampilkan semua prestasi dan kayak ekstrakurikuler yang ada di sekolah aku ini ya, di sekolah aku. Nah terus di situ kan aku jadi posisinya sebagai ketua panitia karena sebagai koordinator, karena ketua panitianya itu kan wakil aku. Nah aku sebagai ketua OSIS sebagai koordinatornya, dan pokoknya apa-apa selalu berhubungan ke aku. Nah di situ itu keadaannya kita persiapan untuk pembukaan, karena acara parade itu diam di pembukaan. Jadi benar-benar hari pertama ulang tahun sekolah, dan ini adalah Hamin satunya. Anggapanlah besok ulang tahun sekolahnya sekarang nih ya, kejadiannya itu malam hari ini kejadiannya. Nah jadi waktu itu sedang mempersiapkan ulang tahun sekolah, dan persiapannya ini tuh sampai malam-malam banget. Kalian tahu waktu SMA itu gue jarang banget ada di rumah. Jadi kayak baru pulang sekolah langsung diem di sekolah, langsung bawa baju ganti dan nggak pulang. Di sekolah itu bahkan sampai kayak jam 8 malam, 9 malam, bahkan gue nginep di sekolah guys. Nah pada saat itu Hamin 1 ulang tahun sekolah itu gue di sekolah bareng teman-teman semua OSIS dan juga semua PKS dan juga semua MPK mempersiapkan ulang tahun sekolah besoknya, yaitu mempersiapkan pembukaan dan juga parade serta beberapa lomba. Nah untuk paradenya sendiri kita udah punya konsep kan. Pokoknya nanti di depan tuh kayak ada mobil yang udah dihias sedemikian rupa untuk jalan di paling depan. Nah kita ngerasa kayaknya mobilnya tuh kayak kurang gitu. Terus akhirnya kita cari bahan untuk menghias mobil di gudang sekolah. Jadi di gudang sekolahnya itu kayak gimana ya, gudang sekolah gue tuh lumayan serem sih, karena dia tuh nggak pernah terurus gitu gudang sekolahnya. Gue nggak ada fotonya, kalau ada nanti gue munculin di sini. Nah kita akhirnya masuk ke gudang sekolah itu, tapi yang masuk cuma beberapa orang. Kalau nggak salah itu cuma berempat. Gue masuk ke sana, termasuk gue, karena gue yang pegang kuncinya. Gue masuk ke sana, terus habis itu gue acak-acak, gue cari-cari barang yang sekiranya bisa berfungsi, karena kita tuh kayak low budget tapi harus mengadakan acara yang besar gitu loh. Low budget gitu kita waktu itu. Terus akhirnya kita menggunakan alat-alat yang seadanya. Nah pas masuk ke gudang itu kita ketemu sama kepala kerbau. You know what? Kepala kerbau, bukan kepala kerbau sungguhan. Kepala kerbau yang terbuat dari gabus. Habis itu kita ambil karena kita mikir kayaknya ini bagus deh kalau misalnya ditaruh di depan carry-nya, di depan mobil gitu loh, sebagai kepala mobilnya. Jadi ceritanya biar kayak kerbau gitu ceritanya ya kan. Terus habis itu gue udah ide aja ya teman-teman nih. Gue ambil, terus habis itu gue taruh di ruang OSIS. Nah awalnya nggak ada keanehan, keganjilan atau apapun, karena itu gue sendiri yang megang kepalanya. Kepala kerbaunya ada 2, gue sendiri yang bawa ke ruang OSIS. Dan emang ruang OSIS gue juga termasuk bisa dibilang angker ya. Ruang OSIS gue tuh angker, dan ya lumayan creepy lah suasananya di sana. Tapi karena gue udah sering di sana jadi kayak biasa aja. Terus habis itu kepala kerbau udah ditaruh di sana selama semalaman. Nah akhirnya kita pun udah menyelesaikan kerjaannya. Pada malam hari itu kita nggak nginep karena lagi nggak ada panggung rigging. Kalian tau panggung rigging? Nah pada hari itu kita belum masang panggung rigging, jadi kita nggak nginep. Jadi benar-benar kita pulang semuanya, nggak ada yang nginep. Dan kunci sekre, nama gini ya, nama apa sih namanya, nama ruang OSIS itu namanya sekre. Nah itu gue yang kunci, gue yang pegang kuncinya.
Karena itu baru-baru menjabat gitu loh. Jadi masih kayak semangat-semangatnya megang kunci. Gue yang megang kuncinya. Dan itu gue yang kunci. Gue yang paling terakhir pulang dan gue yang kunci. Gue ingat banget gue yang kunci. Dan kalian tahu keesokan harinya pas hari H acara ulang tahun, tiba-tiba kita kan datang sekitar jam 4:30 pagi, udah nongol di sekolah. Biasa kan OSIS pulang datang duluan, pulang belakangan. Itulah OSIS. Udah mirip kayak jelangkung aja gue waktu OSIS tuh, pokoknya datang pagi-pagi buta ya. Orang-orang belum pada bangun, gue udah bangun dari sekolah nongol, nyiapin ulang tahun sekolah bareng teman-teman gue. Terus di situ temen gue ada yang duluan datang. Dia katanya dimarahin sama tetangga sebelah. Jadi gini ya, nanti gue kasih gambarannya di sini gimana bentukan sekre gue, kenapa bisa ada tetangganya. Jadi di situ tuh ada sekrenya, habis itu di belakang sekre ada kayak rumah warga. Terus rumah warga tuh katanya warga itu langsung tiba-tiba marahin temen gue, katanya bilang kayak gini, ngapain malam-malam jam 1 ngidupin sirine? Kalian tau sirine kan yang kayak wing 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 gitu. Katanya sirinenya itu bunyi malam-malam jam 1. Padahal di sekolah nggak ada yang nginep. Satu orang pun nggak ada. Ya kali satu orang, siapa sih mau nginep sendirian di sekolah, kan nggak mungkin. Nggak ada. Dan satpam pun nggak bisa masuk ke sekre karena cuma gue yang pegang kuncinya. Gue yang pegang kuncinya. Dan di sekolah itu keadaannya emang ada yang nginep, tapi dia tinggalnya di perpustakaan, bukan di sekre. Gitu loh guys. Gue sampai heran, hah? Siapa ngidupin sirine malam-malam jam 1? Nggak ada yang ngidupin sama sekali. Gue sampai sekarang nggak tahu itu siapa yang nyalain sirinenya. Sumpah itu creepy banget ceritanya. Gue sampai sekarang nggak tahu deh siapa yang ngidupin. Dan dari cerita itu gue berspekulasi bahwa hal itu bisa terjadi karena kepala kerbau itu. Karena sebelum ada kepala kerbau di sana nggak pernah ada kejadian kayak gini. Tapi semenjak kepala kerbau itu dibawa ke ruangan itu langsung kayak ada suara-suara sirine dan lain sebagainya gitu guys. Ih sumpah creepy banget ceritanya. Next, cerita yang kedua. Cerita yang kedua yaitu nginep di sekolah. Nah, nginep di sekolah ini sebenarnya terdengar kayak biasa aja karena kalian pasti sering juga nginep di sekolah kan. Dan pada saat ini juga kalau nggak salah kegiatan ulang tahun sekolah, karena ulang tahun sekolah gue itu kan kayak nggak sehari 2 hari gitu, tapi seminggu gitu loh, seminggu full tuh. Ulang tahun sekolah lomba dan di puncaknya kayak ngundang-undang artis dan pakai panggung rigging gitu loh guys. Pokoknya keren lah ulang tahun sekolah gue. Nah, itu terus habis itu selama kegiatan seminggu itu kan kayak selalu nginep gitu tiap hari, tapi giliran itu nginepnya. Nah pada saat itu gue ikut giliran nginep di sekolah. Nginep itu bareng teman-teman gue, tentunya tidak sendiri ya. Gue tidak mungkin nginep sendiri, uji nyali gue nginep sendiri di sekolah. Pokoknya waktu itu nginep bareng teman-teman gue dan yang gue pikirkan pun terjadi. Nah jadi pada saat itu keadaannya udah jam 11 malam dan itu benar-benar kita doang di sekolah. Sebenarnya udah dilarang sama pembina OSIS, kita udah dilarang gak usah nginep lah, udah ada penjaganya di sekolah. Cuma kita kayak sok-sokan aja dulu waktu OSIS. Kita mikirnya kayak penjaganya aja tidur di perpustakaan. Kalau salonnya ada yang ngambil, siapa yang tahu? Kan gak ada yang tahu karena itu salonnya itu kita nyewa cuy. Salon, dekorasi panggung semua kepasang dan itu semua nyewa. Kalau itu hilang yang tanggung jawab ya pasti gue sebagai koordinator. Jadi gue lebih pilih untuk nginep bareng teman-teman gue. Akhirnya kita pun nginep dan dalam keadaan itu sebenarnya aman-aman aja ya. Sampai malam-malam tuh aman-aman aja. Sampai pada akhirnya jam 11 malam. Nah jadi jam 11 malam itu kayak gue sama temen gue satu keluar buat beli canang sari. Nah kalau kalian nggak tahu canang sari, gue bakal isi di sini canang sari itu apa. Jadi kayak sebuah alat persembahyangan yang digunakan untuk kayak sesajen lah ya, bahasa Indonesianya sesajen, tapi dalam bentuk canang sari gitu loh, dalam bentuk bunga. Nah bunga. Nah akhirnya gue keluar beli dan di sekolah itu ada temen gue yang nunggu, 2 orang atau 3 orang gue lupa. Dia nunggu di sekolah sedangkan gue keluar buat beli canang sari. Nah disinilah kejadiannya, yaitu waktu gue beli canang sari. Waktu gue beli canang sari, temen gue yang di sekolah yang lagi nunggu di sekolah ini bilang, begini, mereka tuh katanya menemukan sebuah keganjalan dimana pas gue balik udah selesai beli, mereka langsung teriak-teriak gitu, kor cepetan sini kor gitu. Gue kira kenapa kan anjir, kenapa gitu. Terus habis itu mereka langsung cerita kayak gini, tadi tuh katanya mereka pas tidur. Jadi kan posisinya gini, ini aula sekolah, kita tidur di aula ya cuy, di aula bukan di sofa ya, di aula sekolah beralaskan keramik dan karpet yang kasar dan keras, bukan di sofa. Gue tidur, teman-teman gue pada tidur di aula, keadaannya kayak gini. Terus di sini tuh kayak ada tangga dari atas, karena sekolah gue tuh kan kayak tingkat 2 gitu, dari atas tangga, terus lewat ke sini aula gitu, kayak gitu dia, kayak lorong-lorong gitu loh. Nah terus katanya pas mereka tiduran nunggu gue, ini serem banget sumpah. Tiduran nunggu gue, ada orang jalan, bunyi setapak kaki jalan. Lu bayangin kayak gini,
kayak gitu, kayak gitu loh, orang-orang jalan apa gitu, kalian tahu kan? Itu jalannya dari atas sekolah gue, koridor sekolah itu turun ke tangga, dan itu bunyi dan berhenti di telinga mereka, alias di atas gini. Mereka kan tidur kayak gini. Nih ya, tidur kayak gini. Mereka berhentinya di sini. Orang itu berhenti di sini. Gimana nggak takut anjir, suaranya kayak gitu. Ih, sumpah gue merinding ceritanya anjir. Gitu, berhenti di atas kepala mereka, langsung kayak berhenti. Ih, mereka langsung kayak ketakutan banget. Mereka cowok loh cuy, cowok. Ini yang nginep nggak ada ceweknya ya, semua cowok, karena cewek nggak dibolehin nginep. Itu mereka langsung kayak teriak-teriak, ketakutan. Tapi kayak teriak-teriak itu gimana ya? Dia tahu kan teriak-teriak cowok gimana, bukan teriak kayak histeris gitu, cuma teriak-teriak bercanda gitu mereka. Cuma cerita mereka tuh mereka beneran. Gue tahu itu kejadian mereka beneran, karena mereka aslinya nggak sepenakut itu, cuma jadi takut banget karena kejadian itu. Suaranya berhenti kayak bener-bener ada orang yang jalan nyamperin mereka dan berhenti di atas kepala mereka. It's so creepy banget sumpah. Singkat cerita, kejadian itu pun selesai, dan selanjutnya masih ada kejadian lain, yaitu waktu nginep juga, yaitu waktu sembayang. Nah, waktu udah tepat jam 12 malam, akhirnya gue ngebangunin teman-teman gue buat sembayang. Mereka udah pada tidur ngerok begitu, dan gue masih diam begini nungguin jam 12. Akhirnya udah tank jam 12, kita pun sembayang. Dan lu tahu teman-teman, anjir gue ini gak ada yang mau sembayang karena takut. Akhirnya gue yang paling depan. Gue yang paling depan cuy, pegang canang sari, dan teman gue yang megangin dupanya. Langsung gue kayak ketua geng gitu jalan. Tapi ketua geng jam 12 malam apa lucunya cuy? Gak ada keren-kerennya, gak ada lucu-lucunya. Jam 12 malam jalan paling duluan, sembayang kelilingin sekolah. Dan pada saat itu keadaannya gue sembayang di, bisa dibilang ya, titik paling angker sekolah gue. Gue sembayang di sana. Dan pada saat sembayang ini benar-benar kejadiannya nyata di samping mata gue banget. Jadi setelah gue sembayang di pura sekolah, jadi sekolah gue kan ada pura kan tentunya, karena di Bali. Nah akhirnya gue lanjut sembayang, di sebelah pura itu ada kayak laboratorium gitu. Dan ya itu bisa dibilang ruangan yang paling pojok di sekolah gue, karena sekolah gue kan bentuknya kayak, anggaplah kota begitu ya. Ini paling ujung gitu, ini ruangan paling pojok. Dan di situ bisa dibilang bangunannya lumayan angker, karena bangunan ini adalah gudang sekolah yang tadi gue ceritain itu. Nah, ini gudang sekolahnya, ini labnya. Mereka berada depan. Dan dua tempat ini yang gue sembayangin. Dan kalian tahu, gue yang sembayang deket banget sama tempat itu. Teman-teman gue 2 meter dari tempat gue. Jauh banget tuh, Sabang sampai Merauke. Itu kalau misalnya mereka lari pun gue nggak tahu deh tuh kayaknya ya. Gue sembayang, akhirnya gue sembayang, gue taruh canangnya, gue sembayang. Dan kalian tahu apa? Pas gue lagi, istilahnya kalau di Bali ngayabin ya, istilahnya ngayabin kayak melantunkan doa-doa. Pada saat melantunkan doa-doa, tiba-tiba di samping gudang itu ada tumpuk-tumpukan meja dan kursi. Lu tahu, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada badai, nggak ada halilintar, nggak ada halilintar the movie nih. Tiba-tiba aja tuh bangku. Gue langsung kayak anjing, aduh gimana nih? Gue selesaiin sembayangnya, dan mereka teman-teman gue udah pada jalan ngejauh, bukan lari, jalan ngejauh, cuma udah jauh banget nih teman-teman gue. Gue kira selesai sembahyang langsung gue kebut, langsung kejar mereka. Lu bayangin aja cuy, bayangin aja gimana gue sembahyang kayak gini. Di samping gue ini anggapan di kamera ini jatuh, gitu langsung gue buka mata ngeliat jatuh, mejanya jatuh. Apa yang bikin jatuh? Coba lu bayangin apa yang bikin jatuh. Gue langsung kayak, sumpah ngeri banget anjir. Lu bayangin deh di posisi gue, lu bayangin sendiri deh gimana seremnya. Itu creepy banget. Gue pun langsung balik ngejar mereka pun, dan sembayang, dan mengakhiri persembayangan pada saat itu. Gue langsung tidur cepet-cepetan bareng teman-teman gue. Gue langsung kayak cowok-cowok, padahal cowok-cowok langsung satu selimut, langsung kita ngedeket-deket gitu loh. Itu serem banget. Oke, next, cerita yang ketiga. Dan cerita yang terakhir yaitu gamelan bunyi waktu pelantikan PMR. Nah, jadi di sini itu keadaannya gue itu juga ikutan ekstrakurikuler PMR. Jadi selain jadi ketua OSIS, gue juga ikutan PMR. Dan di PMR itu gue cuma jadi anggota aja sih. Cuma gue tuh ikut jadi panitia juga waktu PMR itu. Nah, keadaannya dalam posisi ini, PMR di sekolah gue tuh lagi ngadain persami atau perkemahan Sabtu Minggu pelantikan PMR. Nah, waktu pelantikan ini karena PMR itu anggotanya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak anggota pramuka dan lain sebagainya. Jadi waktu kemah pun nggak terlalu banyak yang datang. Yang datang itu cuma anggota PMR, anggota OSIS, anggota MPK, beberapa guru dan pembina PMR, serta ada senior-senior PMR gue yang dulu ikut datang juga. Nah, pada saat itu kejadiannya di sekolah, persaminya itu di sekolah juga. Dan kita mengadakan perkemahannya itu
siswa-siswanya, pesertanya, karena waktu itu gue posisinya sebagai panitia bukan sebagai peserta. Pesertanya tidur di kelas-kelas dan panitianya ada yang tidur di ruang OSIS, OSIS tidur di ruang OSIS, dan yang panitia-panitianya tidur di ruang ruang kegiatan guru atau RKG namanya, RKG. Nah, kita nginep di sana semalaman dan RKG itu nggak tahu sih bisa dibilang serem atau enggak, tapi ya sekolah malam-malam semua serem kan. Dari candinya aja udah kelihatan serem banget kalau udah malam ya. Kalau udah pagi biasa-biasa aja. Ini masalahnya malam-malam dan itu serem banget. Dan kita tidur di ruang panitia itu, tapi nggak semuanya tidur di sana. Ada juga nyebar jaga siswa, ada juga yang keliling-keliling, main HP dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa orang panitia yang tidur di ruang itu, termasuk ada satu orang dewasa, karena waktu itu kan kita bisa dibilang remaja ya, bukan dewasa, remaja. Dan ada satu orang dewasa, pembina pramuka kita ikutan juga nongkrong di sana. Dan kita tuh di sana kayak cerita-cerita hantu, cuy. Nantang banget nggak? Malam-malam lagi kemah PMR, tidur di sekolah malam-malam. Ingat malam-malam. Cerita hantu malam-malam di sekolah, kurang ajar emang gue dulu tuh. Kita cerita hantu sampai pada akhirnya kita tidur dan tiba-tiba kejadian hujan pun tiba. Hujan sangat deras banget tuh, hujan pada saat itu deras banget. Terus habis itu malam-malam itu pembina OSIS datang, "Ori, tutup dong gerbangnya." "Pak, apa nggak kurangan satpam di sekolah?" Gue disuruh nutup gerbang. Lu bayangin jarak RKG ke gerbang tuh lumayan beberapa meter gitu. Beberapa meter udah lumayan membuat gue basah kuyup, cuy. Habis itu untung aja ada payung, gue sama temen gue yang nutup gerbang. Itu hujannya deras banget, bener-bener deras banget hujannya. Habis itu gue tutup, udah kedinginan nih gue. Habis itu gue masuk ke RKG lagi bareng teman-teman gue, dan di sana keadaannya kita dingin banget karena ya di RKG nggak ada penghangat ruangan, cuy, adanya AC doang. Itu habis itu kita kedinginan dan kita lupa bawa selimut. Akhirnya gue balik ke kelas ruang panitia buat ngambil selimut gue. Dan habis itu balik lagi ke RKG. Nah, kejadiannya itu adalah waktu kita tidur. Waktu kita tidur, ada di sana itu di ruang RKG itu adalah ruang dimana kegiatan guru berlangsung. Jadi misal rapat ya di RKG. Dan di RKG itu juga tempat nyimpen-nyimpen piala, piagam, alat musik, dan gamelan. Jadi di Bali itu kan kayak sekolah gue tuh punya gamelan. Kalian tau gak sih gamelan yang satu set lengkap itu loh. Nah, ada yang tidur di dekat gamelan nih. Salah satunya adalah temen gue. Dan senior-senior PMR gue yang dulu tidur dekat gamelan. Gue agak jauh sama gamelan cuma beberapa meter. Orang RKG itu nggak terlalu besar kok, cuma sekitar mungkin itu 6x6 deh kayaknya ruangannya, nggak tahu juga sih ya. Karena kalau dihitung dari kamar gue ini aja 4x4, berarti itu ya sekitar 6 atau 7x7 kali ya. Nah, habis itu ya nggak terlalu jauh lah gue dari gamelan ya. Di situ gue nggak bisa tidur, teman-teman gue juga nggak bisa tidur karena keadaan itu benar-benar dingin banget dan kita cuma pakai sehelai selimut yang ukurannya selembar kertas HVS, masih dingin banget itu. Terus habis itu di sana nyamuknya banyak banget, nggak ada yang bawa autan lagi. Terus kita tuh nggak nyenyak tidurnya, tiba-tiba malam hari, gue nggak tahu itu gimana ceritanya, malah nggak ada yang mukul, gamelannya bunyi kayak dan benar-benar gamelan itu bunyi, cuy. Bunyinya kayak ya nggak beraturan kayak ting 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 gitu doang. Dan itu yang paling keras dengar tuh teman gue, dia langsung kayak refleks, langsung ngejauhin gamelan gitu. Gue langsung kayak kenapa? Terus dalam posisi itu kita kayak biasa aja, chill aja, cuy. Gamelan bunyi nggak ada yang mukul, chill aja, biasa-biasa aja. Maksudnya jangan heboh gitu loh, diam aja. Pelan-pelan kita keluar dari sana. Terus habis itu di luar baru kita ceritain. Itu bener-bener, aduh. Itu nggak gue lupain sampai sekarang, cuy, ceritanya kenapa gamelan itu bisa bunyi. Dan setelah bunyinya udah hilang, kita kembali cek masuk. Tapi dalam keadaan itu ya, kita kan udah keluar tuh. Itu yang dewasa itu pembina kita masih diam di tengah karena dia udah tidur, nggak bisa dibangunin. Kita langsung keluar aja. Terus pas udah selesai bunyinya, kita langsung masuk. Terus cek apakah kira-kira ada bocor di atasnya, karena bisa aja kan bocor terus kena gamelan terus bunyi. Tapi nggak bisa sih kayaknya. Itu gamelan terbuat dari besi gitu loh, tembaga gitu, keras, kuat, tebel. Masa kena air setetes langsung bunyi? Dan itu bunyinya kayak dipukul bunyinya. Itu benar-benar, serem banget sih sumpah. Gue ngeri banget sumpah. Dan PMR waktu itu kejadiannya itu aja satu, gamelan bunyi yang paling berkesan itu doang. Itu benar-benar creepy banget, serem banget bagi gue. Oke guys, jadi itu ya dari gue untuk story time #4 kali ini. Kalau misalnya kalian semua punya cerita-cerita horor, serem, creepy, dan lain sebagainya, kalian bisa bakal langsung ceritain ke nomor WA
tim gue, Kak Catherine, bisa langsung di sini. Itu nomor WA-nya Kak Catherine, bukan nomor WA-nya gue ya cuy. Jangan diteleponin, jangan digimanain. Kalian tolong menyampaikan dengan sopan ceritanya. Langsung aja disampaikan, nggak perlu izin. Langsung aja sampaikan dengan bahasa yang sopan santun. Karena nanti gue bakal menceritakan langsung apa yang kalian ketik di sana gitu. Jadi nanti Kak Catherine yang bakal milih-milihin itunya. Apa sih namanya itu? Cerita-ceritanya gitu guys. Dan juga gue mau ngingetin buat kalian semua yang belum tekan tombol subscribe, buruan ditekan sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke deh guys, thank you banget buat yang udah pencet tombol subscribe-nya. Dan buat yang belum, buruan pencet sekarang juga. Karena gue pasti akan selalu menemani malam Jumat kalian dan juga hari-hari kalian setiap minggunya, 3 kali setiap minggu, oke? Buruan pencet sekarang juga biar kalian update tentang video-video gue. Dan juga jangan lupa untuk follow akun sosial media gue ya guys. Semua link sosial media gue ada di deskripsi. Tinggal dipencet langsung di follow deh. Oke deh guys, itu ya dari gue. Sampai jumpa di storytime #5 selanjutnya. Bye!